Hari ini kita tiba pada bagian nyanyian pujian yang keempat. Saudara, dalam bulan ini saya diberitahu fokus saudara adalah kepada nyanyian-nyanyian pujian yang tercatat di dalam Injil Lukas, ya, dimulai dari nyanyian pujian Maria, nyanyian pujian Sakaria, kemudian nyanyian pujian bala tentara surga. Dan hari ini kita akan fokus kepada satu nyanyian pujian yang terakhir yang tercatat di Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-35. Saya akan bacakan perikop Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 hingga yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Sudah sampai sedemikian jauh pembacaan firman, yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, satu kali saya membaca ayat ini. Aku murka karena dosa keserakahannya. Aku mengajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi ia murtad dengan menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, serta memulihkan dia dengan penghiburan. Saudara, ini tercatat di kitab Nabi Yesaya. Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya tentang keadaan mereka. Saudara, kalau membaca Yesaya pasal yang ke-57, saudara akan melihat apa yang dilakukan bangsa Israel. Khususnya dosa-dosa yang mereka lakukan. Secara khusus saudara akan menemukan salah satu dosa yang sangat luar biasa sekali, itu adalah dosa penyembahan berhala. Jadi mereka itu tidak ada lagi satu rasa takut akan Tuhan, tidak ada lagi satu keinginan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka lebih memilih untuk ikut di dalam ibadah kepada ilah-ilah atau dewa-dewa bangsa lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa-dosa itu diringkaskan dengan satu kata di Yesaya pasal yang ke-57 ini, sebagai dosa keserakahan. Ya. Saudara, keserakahan itu adalah menginginkan begitu banyak hal yang baik untuk diri sendiri dengan jalan apapun. Jadi saudara, bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya itu jatuh ke dalam dosa misalnya penyembahan berhala. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa ilah atau dewa yang mereka sembah itu akan memberikan keuntungan atau akan memberikan benefit atau akan memberikan sesuatu untuk mereka
bisa jadi kaya, bisa jadi makmur, bisa jadi sehat, dan sebagainya. Jadi saudara, intinya adalah mereka serakah. Saudara, sekali lagi, serakah itu bukan sekedar cuma masalah terkait dengan uang loh. Kita ini bisa serakah dalam kaitan dengan begitu banyak hal, yang intinya adalah segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita, dan kita menginginkannya dengan melakukan apa saja. Itu serakah. Nah, saudara, ketika Allah melihat keadaan bangsa Israel ini, maka dikatakan di dalam ayat ini, aku murka karena dosa keserakahannya. Dosa keserakahan bangsa Israel ini. Tuhan murka. Dan Tuhan tahu nih, kalau Israel dibiarkan seperti itu, ya akan terus makin lama itu akan makin bobrok hidup mereka ini. Maka kemudian Tuhan melakukan sesuatu nih, yaitu melakukan penghukuman atau memberikan disiplin. Dikatakan di dalam bagian ini, aku menghajar dia atau mendisiplin dia. Aku menyembunyikan wajahku dan murka. Saudara, Tuhan berpikir dengan disiplin itu akan bisa membawa bangsa yang berjalan di dalam jalan yang salah ini untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Saudara, dikatakan bahwa mereka itu tetap murtad dengan menempuh jalan yang dipilih hatinya. Jadi sudah didisiplin oleh Tuhan, tetap tidak bertobat dan tetap memilih jalan sendiri. Lalu kemudian dikatakan di ayat, khususnya ayat yang ke-18, yang dimulai dengan kata tetapi. Aku telah melihat segala jalannya. Tuhan ngelihat nih segala jalan kejahatan yang dilakukan ini. Tetapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat satu kabar baik, satu berita baik. Tuhan sudah lakukan penghukuman disiplin dan tetap tidak ada pertobatan. Tuhan itu tidak menyerah. Tuhan tidak menyerah dengan umatnya yang seperti itu. Maka dikatakan, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia, serta memulihkan dengan penghiburan. Saudara, ini gambaran anugerah Tuhan bagi bangsa Israel zaman itu. Mereka tidak bisa berubah. Sudah disiplin pun tetap tidak bisa mengubah diri mereka, tetap tidak bisa bertobat. Mereka tetap berjalan di dalam jalan yang menuruti keinginan mereka sendiri. Mereka tetap menyembah berhala atau menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah lain. Tetap tidak bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Tuhan mengatakan apa? Aku akan menyembuhkan dia. Kesembuhan di sini bukan kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan spiritual. Artinya Tuhan akan membawa mereka untuk bisa jadi sehat secara rohani. Mereka sembuh dari segala jalan-jalan mereka yang jahat. Bukan hanya itu, dikatakan aku akan menuntun dia. Saudara, kesembuhan itu sesuatu langkah awal. Tetapi dikatakan Tuhan akan menuntun, artinya apa? Tuhan tetap akan menyertai. Kalau cuma disembuhkan di awal, lalu tidak disertai, dituntut, dipimpin, di-guide oleh Tuhan, saudara, bangsa Israel akan kembali untuk bisa ke jalan yang jahat. Maka Tuhan mengatakan aku akan menuntun dia. Supaya apa? Supaya di masa depan mereka ini, mereka itu tetap berjalan di jalan yang benar. Dan terakhir dikatakan begini, aku akan memulihkan dia dengan penghiburan. Bahasa harafiahnya adalah, kalimat harafiahnya adalah, aku akan memberikan penghiburan secara penuh dan melimpah. Saudara, saya ingin saudara perhatikan kata terakhir ini. Kata penghiburan. Dan rupanya kata penghiburan itu, dan konsep penghiburan itu, merupakan salah satu kata atau konsep yang cukup penting di kitab Nabi Yesaya. Saudara akan menemukan di beberapa tempat atau ayat berkaitan dengan Tuhan itu menjanjikan akan menghibur umatnya. Menghibur umatnya. Yesaya 40 ayat 1 itu dibuka dengan kalimat itu. Bahwa Allah itu akan menghibur umatnya. Saudara, hari ini kita akan mempelajari nyanyian pujian Simeon. Kita tidak tahu siapa Simeon itu. Tidak banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Kita tidak tahu dia pekerjaannya apa. Ada yang menduga dia seorang nabi atau seorang imam, tapi Alkitab tidak menjelaskan kepada kita siapa dia sesungguhnya. Apakah dia menikah atau tidak, punya anak atau tidak, saudara, kita juga tidak tahu. Bahkan juga ada perdebatan, apakah betul dia saat itu sudah tua? Seperti
nanti tokoh satu lainnya yaitu Hana. Ya, di Lukas pasal yang kedua itu. Apakah ini orang yang sudah tua? Kita juga tidak tahu. Tetapi saudara, yang kita tahu adalah kondisi rohaninya. Yang kita tahu. Kondisi rohaninya yang disebutkan di ayat yang ke-25 dengan kalimat seperti ini. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Saudara, ini orang yang righteous, orang yang benar. Menggambarkan orang yang memiliki kelakuan yang baik terhadap sesama. Dia orang yang saleh. Menggambarkan orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan yang disembah. Jadi saudara, dengan kata lain kita bisa mengatakan he is a man of faith. Dia seorang yang beriman. Kalau betul dia sudah tua, sudah sampai tua pun dia masih mempertahankan imannya ini. Dia masih beribadah dan masih melayani Tuhan ini. Tapi yang saya ingin saudara perhatikan adalah dikatakan begini, bahwa dia seorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara, orang seperti Simeon pasti tahu kitab Yesaya. Konsep penghiburan itu berasal dari mana? Berasal dari ajaran dari kitab Nabi Yesaya. Cuma sayangnya begini saudara. Orang di masa itu, di masa zaman Simeon itu, seringkali saudara mengaitkan penghiburan itu hanya dengan hal-hal yang bersifat politik. Janji tentang penghiburan di kitab Yesaya itu dipahami oleh orang Israel zaman itu sebagai janji bahwa Tuhan itu akan datang memulihkan umatnya, menghibur umatnya dengan apa? Dengan membawa mereka kembali dari pembuangan, membawa mereka itu bisa dilepaskan dari penindasan bangsa lain, membawa mereka itu bisa menang atas bangsa-bangsa lain, membawa mereka itu bisa memiliki raja sendiri, memiliki kerajaan sendiri. Itu penghiburan yang dimaknai oleh orang-orang zaman itu. Maka ketika mereka itu memiliki konsep tentang siapa si Mesias, siapa itu juru selamat, setelah mereka selalu mengaitkannya atau sering mengaitkannya dengan pemahaman secara politik. Seorang Mesias yang diurapi Tuhan akan datang. Untuk apa? Untuk menolong kami lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Jadi mereka menantikan penghiburan bagi Israel itu dalam konteks janji yang dipahami secara politik nih. Tetapi saya percaya saudara, orang seperti Simeon tidak memahami seperti itu. Kalau dia betul-betul seorang yang sangat memahami kitab suci, saya percaya dia pasti tahu ayat yang tadi saya tampilkan di awal, Yesaya 57. Sudah perhatikan, penghiburan itu tidak dikatakan dalam bentuk mereka akan dilepaskan dari penjajahan bangsa Romawi atau penjajahan bangsa lain. Sudah, penghiburan yang dikatakan di dalam Yesaya 57 itu jelas sekali. Yaitu apa? Aku akan menyembuhkan mereka. Aku akan menuntun mereka. Dan aku akan memberikan penghiburan dengan limpahnya. Artinya, saudara, di sini bicara dengan jelas sekali mengenai pemulihan dari keadaan spiritual. Itu penghiburan bagi Israel. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa membuat diri mereka sendiri bertobat. Maka Tuhan akan bekerja memulihkan mereka. Dan itulah janji penghiburan. Saudara, saya percaya orang seperti Simeon pasti tahu bukan hanya Yesaya 57 tadi. Orang seperti Simeon pasti juga tahu ayat misalnya seperti ini. Yeskiel pasal 36. Ini juga janji dari Tuhan untuk bangsa Israel. Karena melihat bangsa Israel terus berbuat dosa. Tuhan berkata begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan padamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Jelas janji-janji seperti ini ada di dalam perjanjian lama, bukan hanya di kitab Nabi Yesaya. Yeremia juga mengatakan apa? Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Sebab perjanjian yang sebelumnya dilanggar oleh Israel. Tuhan tidak menyerah. Tuhan tetap ingin untuk apa? Dia mengadakan perjanjian dengan umatnya. Nah, dalam Yeskiel ini dikatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Saudara, Simeon ini seorang yang sudah setia
menunggu dalam proses waktu yang lama. Kapan sih janji di perjanjian lama ini digenapkan? Kapan akan ada penghiburan bagi Israel? Yang bagi saya yang luar biasa, orang seperti Simeon ini, dia menunggu sudah cukup lama, tapi dia tetap yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pasti mengenapi janji-janjinya. Dia tidak pernah menyerah di dalam kepercayaannya, bahwa Allah akan mengenapi janjinya. Maka dia hidup di dalam pengharapan yang seperti itu. Saudara, kita tidak tahu berapa banyak orang Israel seperti Simeon pada zaman itu. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Simeon menunjukkan sebagai seorang yang beriman, bagaimana dia tetap berpegang pada janji itu. Sekalipun dia udah tunggu lama kok Tuhan itu tidak menggenapkan, dia tetap tunggu. Dikatakan satu waktu dia akan melihat Mesias itu dengan matanya sendiri. Ini janji khusus yang diberikan oleh Roh Kudus nih. Setelah dia tidak pernah menyerah, dia tetap percaya, dia tetap menanti. Saya percaya ini salah satu karakteristik seorang yang beriman. Seseorang menyebut dirinya sebagai orang beriman, seorang yang percaya, salah satunya terkait dengan ini. Kalau Tuhan memberikan janji atau kebenaran firman-Nya, tetapkah kita yakin itu benar? Sekalipun mungkin situasi kelihatannya menunjukkan kok nggak benar janji Tuhan. Sekalipun keadaan kita menunjukkan bahwa janji Tuhan itu rasanya tidak mungkin digenapi. Tetapi tetap percaya, kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah tidak menggenapinya. Itu Simeon, a man of faith, seorang yang beriman. Saudara, maka ketika akhirnya dia bertemu dengan Yesus yang dibawa oleh orang tuanya, Yesus saat itu mungkin diduga sudah berusia 6 minggu, dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan dalam satu ritual seremoni orang Yahudi saat itu di bait Allah. Setelah maka Simeon bertemu dengan Maria Yusuf yang membawa Yesus ini, dan kemudian Simeon itu menggendong anak ini sambil memuji Allah, dan Simeon berkata begini, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Ya, karena dijanjikan dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu. Inilah tema kita hari ini. My eyes have seen your salvation. Mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu. Kalau tadi dipakai istilah penghiburan, dia menantikan penghiburan bagi Israel. Sekarang dia ganti dengan istilah keselamatan. Yang dia nantikan dan kemudian dia lihat penggenapannya adalah keselamatan. My eyes has seen your salvation. Sudah terkait dengan kalimat ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa kebenaran tentang keselamatan. Saudara, apa yang kita bisa pelajari tentang salvation, tentang keselamatan ini dari kalimat yang keluar dari mulut Simeon ini? Yang pertama, saudara, keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Itu jelas sekali. Kalimat yang keluar dari mulut Simeon adalah mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu. Dalam bahasa Inggris lebih sederhana. My eyes have seen your salvation. Salvation yang dari-Mu. Your salvation. Di dalam Alkitab beberapa kali sudah muncul ungkapan ini. Keselamatan dari Allah kita. Termasuk di kitab Yesaya muncul itu. Kalau bicara keselamatan, mereka memahami keselamatan adalah dari Allah kita. Saudara, ketika Simeon di sini bicara tentang keselamatan, dia jelas sekali menunjukkan bahwa keselamatan ini adalah sesuatu yang sudah ada di dalam rancangan Allah dari sejak semula. Keselamatan yang terwujud itu adalah penggenapan dari apa yang Allah sudah janjikan sebelumnya. Dan saudara ingat, bukankah ini berita Natal? Berita Natal yang disampaikan kepada para gembala. Saudara tahu para gembala bukan cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari mereka. Para gembala sibuk dengan pekerjaan mereka, tiba-tiba malaikat Tuhan nampak. Dan malaikat Tuhan kemudian menyampaikan berita Natal itu kepada mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Saudara, kepada para gembala yang tidak punya keinginan dapetin keselamatan, tidak punya satu maksud untuk mencari keselamatan. Mereka pokoknya sibuk dengan urusan sehari-hari. Boro-boro mikirin keselamatan.
Mikirin bagaimana survive dengan hidup sehari-hari aja udah susah. Saudara, orang-orang yang tidak mencari keselamatan, Tuhan datang dengan berita baik ini. Hari ini telah lahir bagimu, bukan bagi orang lain, tapi bagimu, yaitu juru selamat. Saudara, juru selamat dalam hal apa? Saudara ingat nama Yesus itu punya arti Allah menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan. Malaikat berkata pada Yusuf kan, namai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, di sini kita belajar satu kebenaran penting, kebenaran dari ajaran kekristenan. Kekristenan selalu menegaskan satu hal terkait dengan keselamatan. Keselamatan tidak pernah didapatkan karena usaha manusia. Keselamatan tidak pernah didapatkan karena pekerjaan manusia atau jasa manusia. Keselamatan itu selalu datangnya dari Allah yang berinisiatif memberikan keselamatan itu. Kembali pada ayat pertama tadi, Yesaya 57. Kalau bangsa Israel dibiarkan terus dan Allah tidak berbuat apa-apa, sekalipun sudah dihukum, sekalipun sudah didisiplin, tetap aja murtad, tetap aja berbuat jahat. Saudara, gimana menyelamatkan orang-orang seperti ini? Ya, kalau kita mungkin sudah jadi Tuhan, kita akan katakan, udahlah saya nyerah dah. Saya udah disiplin, saya udah ajar, saya udah berikan firman, tetap gak berubah. Saudara, gimana Tuhan mengubah mereka? Kalau Tuhan tidak bekerja. Itulah berita baik. Maka berita Natal juga menunjukkan kebenaran ini. Dan mengingatkan saudara dan saya, apa yang pernah dikatakan oleh Paulus sendiri di Efesus pasal yang kedua ayat 8-9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ini hal pertama. Setelah bicara keselamatan, selalu kita ingat itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Yang kedua, keselamatan itu terkait erat hanya dengan pribadi Yesus Kristus. Setelah Simon ini menantikan penghiburan bagi Israel. Dan dikatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Artinya dia juga menantikan Mesias ini. Lalu kemudian dalam pujiannya dia bicara tentang my eyes have seen your salvation. Mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Setelah ketika dia mengatakan itu, dia sedang melihat siapa? Dia sedang menggendong Yesus. Ya kan? Maria memberikan untuk kemudian digendong oleh Simeon. Simeon sedang melihat Yesus. Waktu dia melihat Yesus, dia berkata apa? Aku melihat keselamatan. Artinya saudara, ketika dia melihat Yesus, dia melihat keselamatan itu sendiri. Artinya Yesus diidentikan dengan keselamatan. Yesus itu yang mewujud nyatakan keselamatan dari Allah itu di dalam pribadinya. Melalui hidupnya, melalui kematiannya, melalui tindakannya, melalui perkataannya. Yesus mewujudkan keselamatan itu. Saudara, bicara keselamatan di sini kita bukan bicara what, tapi bicara who. Bukan bicara apa itu keselamatan. Tapi kita bicara siapa yang memberikan keselamatan itu. Dan di sini Simeon jelas sekali menunjukkan itu. Saudara, dengan perkataan my eyes have seen your salvation. Mataku telah melihat keselamatan. Simeon tidak berkata begini, mataku sudah melihat sebagian keselamatan darimu Tuhan. Ketika dia mengatakan my eyes have seen your salvation, dia bicara secara total keselamatan itu. Dia nggak bicara cuma separuh keselamatan. Tapi dia bicara keseluruhan keselamatan itu. Artinya saudara, dia mengatakan dengan jelas sekali di sini, Christ is totally sufficient. He is all we need. Enggak dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Enggak dikaitkan dengan program pengembangan diri. Enggak dikaitkan dengan program gereja. Enggak dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi cuma dikaitkan dengan satu pribadi. Yaitu Yesus Kristus. Maka itu berarti apa, saudara? Berarti pengalaman keselamatan kita adalah pengalaman keselamatan yang bukan didapatkan karena keadaan kita berubah. Atau karena kita ikut program self-improvement. Tetapi keselamatan itu dikaitkan dengan satu relationship. Dengan satu pribadi yang hidup, dan itu adalah Kristus sendiri. Dan itulah yang dipahami oleh Simeon. Kekristenan mengajarkan kebenaran ini. Kekristenan datang dari Tuhan, ya. Dan kekristenan keselamatan itu terkait erat dengan pribadi Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada program lain, tidak ada kaitan dengan pekerjaan manusia.
tetapi terkait dengan kehadiran pribadi ini. Yang ketiga, saudara, keselamatan itu disediakan bagi orang dari segala bangsa. Kalimat yang dikatakan oleh Simeon adalah kalimat ini. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Saudara, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena sebelumnya dia sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Terbatas cuma satu bangsa. Apa yang Tuhan akan lakukan untuk Israel nih? Apa yang Tuhan akan lakukan untuk umat Israel ini? Tetapi saudara, di dalam pujiannya, dia akhirnya melihat, menyadari bahwa keselamatan ini bukan sekedar adalah untuk bangsa Israel. Tetapi keselamatan ini disediakan untuk orang dari segala bangsa. Keselamatan itu bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk orang dari segala bangsa. All people. Dan bahkan dikatakan di ayat yang ke-32, keselamatan itu kemudian didefinisikan begini. Itulah terang yang menjadi pernyataanmu bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, artinya di sini, Yesus itu adalah terang yang datang untuk menyinari kegelapan. Kegelapan yang dihadapi oleh manusia. Kegelapan rohani dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini. Saudara, di sini kita melihat inilah berita Natal nih. Orang-orang tidak mengenal Tuhan dicerahkan melalui sinar terang ini. Untuk supaya bisa melihat apa? Keselamatan yang datangnya dari Tuhan itu. Sama seperti para gembala yang tidak ada usaha mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari mereka. Saudara, kekristenan mengajarkan kebenaran penting ini. Manusia nggak mencari Tuhan. Semua manusia berdosa. Tidak mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Dan ini disampaikan oleh Simeon di sini. Bahwa ini adalah bagi segala bangsa. Dan kalau kita menyadari ini, saudara, ini adalah berita yang diajarkan dalam Alkitab. Kenapa? Saudara, ingat ketika Allah memilih Abraham. Apakah Allah ketika memilih Abraham, itu cuma pilih begini, oke Abraham, engkau dan keturunanmu akan diberkati. Saudara, kalau cuma berhenti sampai di sana, berarti berkat itu cuma akan dinikmati oleh Abraham dan keturunannya. Tapi saudara perhatikan, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, berkat itu nggak hanya untuk Abraham dan keturunannya. Kalau saudara membaca di kitab Kejadian pasal 12 atau beberapa pasal lainnya di kitab Kejadian, saudara akan lihat, ketika Allah menjanjikan berkat itu, Allah ingin bukan hanya berkat itu dialami oleh Abraham dan keturunannya, tetapi berkat itu dialami juga oleh siapa? Oleh orang-orang dari segala bangsa. Olehmu, semua bangsa, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya Abraham dan keturunannya diberkati dengan tujuan jadi berkat. Allah tidak pernah fokusnya cuma ke Abraham dan keturunannya bangsa Israel, berhenti sampai di sana. Maka di kitab Nabi Yesaya ya, Israel dipanggil, diingatkan, engkau harus jadi terang bagi segala bangsa. Karena itulah memang menjadi sesuatu keinginan dari Tuhan dari sejak semula. Maka sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dalam perkembangan Injil. Injil disampaikan kepada segala bangsa. Amanat agung dari Yesus Kristus tidak pernah hanya untuk bangsa Israel. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Jadi saudara melihat satu skop pelayanan atau pemberitaan yang bersifat komprehensif sekali. Disediakan kepada orang dari segala bangsa. Dan itulah yang kita tahu kemudian juga diimani oleh Paulus. Ketika dalam pemberitaan Injil, Paulus mengatakan apa? Aku tidak malu dengan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Saudara, ini keselamatan yang Tuhan sediakan untuk segala bangsa. Yang terakhir, hal terakhir yang kita pelajari saudara dari renungan kalimat nyanyian pujian Simeon ini dalam kaitan keselamatan adalah ternyata keselamatan dari Tuhan itu tidak selalu mendapat respon positif. Simeon berkata begini, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Saudara, kalimat itu punya arti begini. Ada dua golongan orang yang akan berespon. Ada yang jatuh, ada yang bangkit.
Kenapa jatuh? Tersandung. Melihat Yesus sebagai batu sandungan. Yang bangkit artinya apa? Mereka mau untuk terima Yesus itu. Saudara, oposisi akan muncul. Dan bahkan kemudian dikatakan di dalam kalimat berikutnya, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara tahu kan, satu tanda itu diberikan, misalnya saudara lihat satu tanda lalu lintas. Supaya tanda itu diikuti. Misalnya tanda dilarang masuk, saudara kita ikuti perintahnya. Oh, nggak boleh masuk nih. Tanda kecepatan speed limitnya cuma berapa? Kita ikuti ini. Itu tanda. Yesus diberikan sebagai tanda, tetapi di sini dikatakan apa? Tanda yang ternyata menimbulkan perbantahan. Yaitu apa? Ternyata ada orang-orang berbantah begini. Ngapain ikut tanda ini? Ngapain ikut tanda ini? Sudah tanda menunjuk pada sesuatu supaya diikuti. Tetapi kalau itu menimbulkan perbantahan, berarti apa? Ada orang tidak setuju dengan tanda ini. Selain dikasih oleh Tuhan, kita mendapati satu kebenaran berkaitan dengan berita keselamatan di dalam Kristus Yesus. Keselamatan sudah disampaikan, diberitakan, disaksikan. Tetapi saudara akan selalu melihat, tidak selalu mendapat respon positif. Selalu ada orang-orang yang berbantah, membantah. Selalu ada orang-orang yang mengatakan gak masuk akal cara keselamatan seperti itu. Saudara coba sharingkan tentang keselamatan dalam Kristus yang mati di kayu salib. Pada orang yang pertama kali belum pernah dengar tentang Yesus. Mungkin orang-orang ini akan berpikir dengan logika mereka. Kok bisa satu orang mati menggantikan kita semua manusia? Gak mungkin lah. Saudara gak perlu kaget kalau keselamatan yang diberitakan itu tidak selalu mendapat respon positif. Kenapa? Karena dia datang sebagai terang. Ada satu orang menulis kalimat ini. Anak ini, bayi ini, datang sebagai terang kan. Ya, will be a light. Dan yang namanya terang, itu selalu membuka, mengekspos kegelapan. Masalahnya, apakah semua orang suka dibuka kegelapannya? Yohanes pasal 3 menunjukkan apa? Terang telah datang. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dan tidak mau datang pada terang itu. Setelah Yesus datang sebagai terang menyinari kegelapan. Tapi responnya apa? Ternyata banyak orang lebih suka di kegelapan ini. Ngapain saya datang pada terang itu? Kenapa perbuatan kegelapan saya harus dibukakan? Setelah sesungguhnya mereka lebih menikmati perbuatan kegelapan itu sendiri. Dan karena dia datang mengekspos ini, maka dia akan menghadapi oposisi. Pasti menghadapi oposisi. Dan oposisi itu akan sangat-sangat tajam sekali. Setajam pedang. Yang dikatakan kepada Maria, satu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saudara, berita baiknya disampaikan kepada Maria adalah, anak ini adalah keselamatan dari Allah. Tapi ada satu berita yang Simeon sampaikan juga kepada Maria. Anak ini akan menghadapi oposisi. Sampai-sampai kemudian orang menyalibkan dia. Dan kau akan melihat anakmu ini disalibkan. Itu gambaran seperti pedang yang menembus jiwamu. Saudara, inilah satu realitas yang kita lihat dalam kaitan dengan kekristenan. Keselamatan tidak selalu direspon positif. Saudara dan saya tidak perlu kaget kalau tidak selalu ada respon positif. Keselamatan datang dari Tuhan, keselamatan itu hanya terkait erat dengan pribadi Yesus Kristus. Keselamatan itu sesuatu yang Tuhan mau kerjakan untuk mengubah hidup kita. Keselamatan itu sediakan untuk segala bangsa. Tetapi tidak berarti semua orang diselamatkan. Karena tidak semua orang berespon secara positif. Simeon berespon positif kan? My eyes have seen your salvation. Lalu dia bisa mengatakan sekarang biarkanlah hambamu ini pergi. Artinya dia katakan tugasku selesai dan aku juga siap untuk mati. Kenapa? Because my eyes have seen your salvation. Orang yang menerima keselamatan itu secara positif adalah orang yang siap untuk mati. Dia nggak takut dengan kematian. Justru orang yang tidak berespon pada keselamatan dengan positif, justru adalah orang yang mungkin akan takut terhadap kematian, tapi tidak demikian.
dengan Simeon. Saudara, inilah berkat Natal yang kita renungkan. Saya percaya tahun ini saudara dalam perayaan Natal atau ibadah-ibadah Advent maupun ibadah Natal terkait dengan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita, dan berita dari nyanyian pujian Simeon ini mengkonfirmasi kebenaran ini. Maka saya ingin untuk menutup renungan ini dengan mengatakan begini. The beauty of Christmas is not in the presents, but in His presence. Keindahan Natal bukan terletak di hadiah-hadiah, presents. Keindahan Natal terletak di kehadirannya. Dia yang datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang pendeta di Amerika bernama David Jeremiah berkata begini, semua hadiah Natal di dalam dunia tidak ada artinya tanpa kehadiran Kristus. Saudara, biarlah kita bersyukur dengan hadiah terbesar ini. Kalau saudara dan saya adalah orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, bersyukur. Karena bukan baiknya kita diselamatkan. Bukan karena pekerjaan, bukan karena jasa. Tapi karena Allah yang mengubah dan menyelamatkan kita. Bersyukur untuk hadiah terbesar itu. Mari kita berdoa. Tuhan berkati renung